Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi kita umat Islam. Dalam diri beliau terdapat segala perumpamaan, segala bentuk kehidupan yang sangat cocok dijadikan contoh atau suri teladan. Mari kita simak sedikit sisi kehidupan Rasulullah dalam menghadapi masalah. Usia 2 bulan dalam kandungan, ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Artinya Rasulullah lahir dalam keadaan sudah yatim. Kemudian usia 3 hari setelah kelahiran, beliau sudah diambil oleh ibu susunya. Artinya tidak lagi bersama ibu kandungnya. Nanti setelah 4 tahun, beliau kemudian diambil oleh ibunya kembali, Siti Aminah, disusui. Setelah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Rasulullah kemudian diambil oleh ibunya. Dan subhanallah, pada usia 6 tahun, Rasulullah berziarah ke makam bapaknya, wafat lagi ibu Rasulullah. Maknanya, usia 6 tahun, Rasulullah sudah yatim piatu. Usia 8 tahun, diambil lagi oleh kakek beliau. Dan Allah berkehendak, usia 8 tahun pun kakek beliau pun wafat. Kemudian berpindah kepada paman beliau Abu Talib. Pada saat usia 16 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengikuti perang. Belum lagi perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Dan usia 16 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang. Dan pada usia-usia berikutnya, ketika diangkat menjadi Rasul, Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah berhenti dalam cobaan. Beliau dilempari di Taif. Beliau ikut berperang. Hampir seluruh hidup beliau penuh dengan masalah. Tidak pernah Rasulullah dalam sejarah hidupnya lari dari masalah. Beliau menghadapi masalah ini, tidak pernah saya mendengarkan hadis ataupun riwayat yang menjelaskan Rasulullah galau. Rasulullah bad mood. Tapi Rasulullah selalu optimis dan selalu bersemangat dalam menghadapi segala hidup ini. Para Rasulullah kita yakini, beliau adalah penghulu para nabi yang doanya pasti diijabah oleh Allah. Tapi beliau dalam hidupnya tidak pernah lepas dari masalah. Demikian juga dengan hidup kita, selalu dalam masalah. Bangkrutlah kita, istrilah kita yang tidak sesuai harapan, anak kita yang tidak sesuai dengan cita-cita kita, perusahaan kita yang bermasalah, dan lain sebagainya. Masalah demi masalah. Rasulullah ada masalahnya, kita pun ada masalahnya. Berarti yang menjadi masalah sebenarnya bukan masalah itu. Yang menjadi masalah sesungguhnya buat kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi masalah, beliau segera ambil wudhu. Beliau sholat, namanya sholat hajat. Lalu selesai sholat, barulah beliau mengadu kepada Allah, yang bahasa anak mudanya curhat. Bagaimana dengan kita sekarang? Ada masalah, kita bukan ambil wudhu. Ada persoalan, bukan ambil wudhu, tapi ambil handphone, ambil smartphone, update status. Berdoa tonji tawa, tapi doanya di mana? Di status, di Facebook, di Twitter, di WhatsApp. Sibuk nih Tuhan membaca status tak? Jika ingin mengadu kepada Allah, tidak ada ajaran agama yang mengadu dalam status. Begitu ada masalah, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, ista'inu bisabri wassalah. Das'at, wahai pemirsa, ada masalahmu, sabar dan sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu janji Allah. Ada masalah, sabar kok, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Maknanya, tiada hidup tanpa masalah. Tiada manusia yang lepas dari masalah. Berarti
bukan masalah itu masalah kita. Karena pasti kita hadapi. Masalah kita sesungguhnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Menghadapi masalah, jangan lari dari syariat Islam. Menghadapi persoalan, jangan tinggalkan agama. Menghadapi persoalan, justru dekati Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Pemirsa yang saya hormati, ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Demikian, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi